adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, yes, yes, yes. Nah adik-adik, kita kembali lagi bertemu di pagi hari ini walaupun masih melalui live streaming YouTube. Tapi kakak berharap ibadah melalui live streaming YouTube ini tidak mengurangi sukacita, bahagia dan gembira adik-adik sekalian mengikuti ibadah sekolah minggu di hari ini. Nah adik-adik, kita bertemu lagi di hari ini, di pagi yang indah ini. Semua itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Nah kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik sekalian untuk kita semuanya bangkit berdiri. Lalu kita sama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Ya adik-adik, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kakak mau tanya nih sama adik-adik sekalian. Siapa yang sering sekali mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu? Nah, buat adik-adik sekalian yang mungkin belum mengajak teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk beribadah sekolah minggu, yuk ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara kita untuk kita sama-sama beribadah. Nah, adik-adik, banyak sekali yang akan kita dapatkan dalam sekolah minggu. Seperti lagu kita pada saat ini yang berjudul Ayo ke Sekolah Minggu. Adik-adik, kita akan berdoa. Jadi adik-adik semuanya dalam sikap berdoa, semuanya lipat tangannya,
dan tutup matanya dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menyertai kami sehingga di pagi hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing untuk mengikuti ibadah live streaming YouTube, yaitu ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, sertailah kami dalam ibadah ini dan biarlah ibadah ini boleh terjadi di dalam nama-Mu saja, mulai dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Tuhan, biarlah boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, tahu tidak bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, termasuk dengan tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, semuanya berasal dari Tuhan. Maka harus kita pergunakan dengan baik. Adik-adik, sama-sama kita menyanyikan lagu Bila Kau Senang Hati Pun Bahagia. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam penyembahan. Semuanya sikap penyembahan, duduk dengan tenang, tidak ada yang ribut, tidak mengganggu teman, dan kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan kita menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu.
adik-adik, siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau kakak sih, kakak sudah siap sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita membaca dan juga mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta Tuhan membimbing kita di dalam pembacaan kita kali ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah menyertai, melindungi kami anak-anak-Mu. Engkau juga menyertai, melindungi orang tua kami sehingga kami boleh sehat. Itu semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau merenungkan, membaca, mendengarkan cerita di dalam Alkitab ya Tuhan. Tuhan sertai kami di dalam perenungan kami sehingga kemudian cerita ini boleh kemudian menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk ke dalam cerita kita pada saat ini yang berkisah tentang seorang nabi yang sangat dikasihi Tuhan yang bernama Daniel. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam cerita kita pada saat ini, siapa di sini yang pernah melihat hewan yang namanya singa? Ya, hewan yang namanya singa pasti adik-adik sudah tahu seperti apa singa itu. Singa adalah hewan yang sangat buas sekali. Tubuhnya besar, ya, dan juga dia adalah pemangsa. Ketika kemudian dia kelaparan, apapun yang dilihat oleh singa pasti kemudian akan diterkam oleh singa itu dan kemudian singa itu akan memakannya. Dan singa juga bisa memangsa manusia kalau singa itu sedang kelaparan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dan pastinya kita sudah pernah lihat seperti apa bentuk daripada singa itu. Daniel, cerita kita pada saat ini adik-adik adalah seorang yang sangat dikasihi oleh raja yang bernama Raja Darius. Ya, Raja Darius adalah seorang raja yang kemudian memerintah pada saat dia berusia 62 tahun. Dia kemudian menunjuk orang-orang, kepercayaan dia hanya 3 saja. Dan salah satu dari 3 orang itu adalah Daniel. Tetapi Daniel beda dengan wali-wali atau orang-orang kepercayaan yang lain yang raja miliki. Daniel itu jujur, dia baik hati, dia bekerja dengan tekun, dan dia juga adalah orang yang rajin. Sehingga adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Daniel seakan-akan sangat tidak disukai oleh
teman-temannya yang sama jabatannya kayak dia. Sehingga kemudian teman-temannya itu bersekongkol untuk kemudian menjatuhkan Daniel ini. Ya, karena raja sangat mengasihi Daniel dan teman-temannya tidak suka, sehingga kemudian mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka berusaha menjatuhkan seorang nabi Tuhan yang sangat Tuhan kasihi ini, tidak pernah kemudian usaha mereka itu menjadi berhasil. Akhirnya mereka tidak menyerah, mereka kemudian terus-menerus mencari cara bagaimana supaya Daniel ini bisa terjatuh. Akhirnya mereka kemudian membuat suatu rencana. Rencana apa itu adik-adik? Mereka kemudian mulai berbicara kepada raja, mereka bersepakat bahwa mereka mengusulkan untuk supaya orang-orang yang menyembah selain daripada raja, maka orang itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, jadi ketika ada orang yang menyembah Tuhan, maka orang itu harus dibuang ke dalam gua singa. Kalau orang itu hanya menyembah raja, maka dia akan selamat. Tetapi Daniel, bagaimana adik-adik? Daniel ini setiap hari dia berdoa 3 kali, pagi, siang, dan juga malam. Dan kemudian ketika dia mendengar perintah bahwa tidak boleh ada orang yang menyembah Tuhan selain daripada raja, maka kemudian dia tidak menghiraukan perintah itu. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, walaupun ada aturan yang mengharuskan orang-orang harus menyembah raja saja. Tetapi Daniel tidak menghiraukan itu. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya ketika dia berdoa pada siang hari, ketahuanlah dia oleh teman-temannya. Teman-temannya itu kemudian membawa Daniel kepada raja. Ya, dan kemudian mereka ngomong kepada raja, sesuai aturan ya raja, ya, yang telah kita buat. Ketika ada orang yang menyembah selain daripada raja, maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Raja tidak punya pilihan lain. Raja akhirnya pasrah karena peraturan itu terlanjur sudah dibuat. Apa yang terjadi? Dengan berat hati, raja kemudian harus membuang Daniel, orang yang dikasihinya itu, masuk ke dalam gua singa. Raja apakah kemudian raja suka Daniel dibuang ke dalam gua singa? Tidak. Raja menjadi berat karena Daniel adalah orang yang sangat dikasihi, bekerja dengan jujur, dia adalah orang yang baik dan juga rajin. Ketika Daniel dibuang ke dalam gua singa, gelisahlah hati daripada raja. Semalaman raja tidak bisa tidur, dia tidak mau makan. Dia kemudian pada saat pagi hari, karena dia gelisah, dan kemudian dia datang ke dalam gua singa itu. Ya, dia mau cek apakah Daniel masih hidup apa tidak. Ketika kemudian dia datang ke gua singa, terus dia ngomong di luar gua singa itu, dia ngomong begini, Daniel, apakah Tuhan yang engkau sembah itu telah menyelamatkan engkau dari gua singa itu? Ya. Tapi kemudian di dalam gua itu, Daniel kemudian menjawab kepada raja, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ya, luar biasa bukan? Singa yang seharusnya akan menerkam orang yang kemudian masuk ke dalam gua singa itu. Tetapi Daniel ketika dimasukkan ke dalam gua singa itu tidak menerkam dia. Karena malaikat Tuhan kemudian menutup mulut singa itu, melindungi Daniel. Kenapa? Karena Allah mengasihi Daniel. Kenapa? Karena Allah mengasihi Daniel, karena dia baik, dia rajin, dan juga dia rajin juga untuk berdoa. Dia berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan juga malam.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah adik-adik seperti teman-teman Daniel yang jahat itu? Ya, apakah teman-teman Daniel yang jahat itu sama seperti adik-adik? Apakah adik-adik justru sama seperti Daniel? Ya, apakah adik-adik juga punya jam doa kepada Tuhan 3 kali dalam sehari sama seperti Daniel? Apakah juga adik-adik itu adalah anak-anak yang rajin di dalam belajar, di dalam kemudian membaca Alkitab, sama seperti Daniel? Apakah adik-adik juga adalah anak-anak yang baik, sama seperti Daniel juga adalah orang yang baik, baik terhadap orang tua, kepada kawan, kepada guru, semuanya kita kemudian melakukan kebaikan? Ataukah adik-adik seperti orang teman-teman Daniel yang jahat itu? Saya rasa jangan ya. Tirulah sikap Daniel. Dia dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang baik. Siapa orang yang selalu berbuat baik, maka dia akan disertai oleh Tuhan. Bahaya tidak akan mengancamnya, karena Tuhan akan selalu menyertai anak-anak yang mengasihi dia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-29. Ya, dengan judul perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel.
Bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu." Wah, adik-adik, kita sudah dengar cerita firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang sudah disampaikan, yang bercerita tentang Daniel yang dibuang ke dalam gua singa karena dia melanggar perintah raja. Tetapi dia tetap taat loh sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi anak-anak yang taat ya, taat sama orang tua, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa.
kita semua patut bersyukur karena Tuhan sudah memberikan berkat-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita melalui kedua orang tua kita. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya, lalu dilipat yang rapi dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh orang tua adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan yang akan kita berikan, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Adik-adik yang manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan cerita tentang seorang nabi yang sangat Tuhan kasihi, bernama Daniel. Di mana Daniel adalah orang yang rajin, orang yang baik, orang yang jujur, yang takut akan Allah. Tuhan, ajar kami juga menjadi sama seperti dia, yang juga menjadi anak-anak yang baik terhadap orang tua kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, kepada siapapun itu. Kami melakukan hal-hal baik kepada mereka. Ajar juga kami untuk menjadi rajin sama seperti Daniel. Kami rajin membantu orang tua kami rajin kemudian datang ke sekolah walaupun sekarang sedang belajar daring. Ajar kami juga untuk rajin di dalam mengerjakan PR atau tugas-tugas di sekolah kami. Ajar juga kami untuk rajin di dalam berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajar juga kami untuk supaya rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, di dalam kerajaan sorga, biarlah apa yang dilakukan oleh Daniel ya Tuhan menjadi contoh bagi kami untuk kami dapat melakukannya di setiap hari kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di dalam surga kami juga berdoa pada saat ini untuk persembahan yang telah kami berikan berapapun banyaknya. Tuhan, Engkau memberkati dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Namun sebelum itu kakak mengajak adik-adik sekalian untuk kita sama-sama menyanyikan satu lagu gerakan yang berjudul Tangkap Jiwa. Tangkap
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak kembali mengingatkan kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Sampai ketemu di ibadah yang minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman